Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan bahas tentang cara mensucikan najis. Dimana di pembahasan sebelumnya kita sudah bahas macam-macam najis. Sekarang kita akan bahas cara membersihkannya dari kitab Safinatun Najah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun al-muwalladatu tadhuru bi sab'i ghusalatin ba'da izalati 'ainiha ihdahunna biturabin wa muhaffafatu tadhuru bi rasyil ma'i 'alaiha ma'al ghalabati wa izalati 'ainiha wal mutawassitatu tanqasimu 'ala qismaini 'ainiyatun wa hukmiyatun. Wal ainiyatul lati laha launun wa rihun wa ta'mun wa la budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Wal hukmiyatu allati la launa wa la riha wa la ta'ma yakfika jaryul ma'i 'alaiha. Pasal ini menjelaskan tentang cara mensucikan najis sesuai dengan kategori najis tersebut. Yang pertama al-muwalladah, yaitu najis yang muwalladah, najis dalam tingkatan atau kategori berat, yaitu najisnya kalbu wal khinzir, najis yang disebabkan atau najisnya anjing dan celeng atau babi. Itu cara mensucikannya adalah takfuruh bisab'i ghusalatin, harus dibasuh dengan 7 kali basuhan. Jadi kalau kalian dijilat, misalkan ya dijilat atau kena kotorannya kalbu wal khinzir, maka kalian harus membasuhnya sebanyak 7 kali ba'da izalati 'ainiha, tapi sebelumnya kahanannya atau barangnya atau najisnya itu harus dihilangkan. Misalkan kalian kena nginjek atau menyentuh kotoran babi, maka kotorannya itu harus dihilangkan dulu, dibuang dulu. Setelah dibuang, kalian baru siram 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan salah satunya ihdahunna biturabin, harus dicampur dengan debu. Debunya debu yang suci. Misalkan ada kotoran anjing di lantai, maka kotorannya hilangkan dulu, buang. Setelah itu siram 7 kali dengan air, dan salah satunya menggunakan atau dicampur dengan debu, dengan tanah. Itu kalau najisnya mughalladah. Wal mukhaffafatu, jadi kalau kalian dijilat oleh anjing atau apa, itu kalau masih ada basah-basahnya, itu dihilangkan dulu sampai kering, dikeringkan dulu, dilap atau di apa, kemudian setelah itu baru dibersihkan dengan air 7 kali. Wal mukhaffafatu tadhuru bi rasyil ma'i 'alaiha ma'al ghalabati wa izalati 'ainiha. Yang kedua adalah najis mukhaffafah, di mana najis mukhaffafah yang diterangkan kemarin adalah kencingnya anak bayi laki-laki. Ingat ya, anak bayi laki-laki. Jadi kemarin saya kurang menjelaskan di bab sebelumnya. Jadi di sini as-sabi alladzi lam yat'am ghairal laban, yaitu anak laki-laki yang tidak minum kecuali susu dan belum umur 2 tahun. Nah, itu cara membersihkannya, itu masuk najis yang ringan. Birasyil ma'i 'alaiha, cukup memercikkan air atau menyemprotkan air atau memercikkan air ma'al ghalabati, dengan kuat, dan menyentuh semua bagian najis tersebut. Jadi menyentuh semua, menutupi semua bagian najis tersebut. Diciprotkan dengan kuat atau disemprot mungkin ya. Kemudian setelah penuh dengan air, kalian lap dengan tisu atau dengan lap kain. Wa izalati 'ainiha, dan menghilangkan najisnya tersebut, ya dilap lah seperti itu. Wal mutawassitatu, sedangkan berikutnya adalah yang terakhir najis mutawassit, najis yang tingkatnya sedang. Tangqasimu 'ala qismaini, di mana najis ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ainiyatun wa hukmiyatun. Najis yang bersifat aini, kasat mata, terlihat, itu namanya ainiyah, najis yang kasat mata. Wa hukmiyatun, dan najis hukmi, najis secara hukum, jadi tidak kasat mata.
Wal ainiyatu allati laha launun wa riqun wa ta'mun. Najis ainiyah itu adalah najis yang memiliki warna, rasa dan bau. Jadi ada bentuknya lah seperti tembelai ayam, kan dilihat ada warnanya, dicium ada baunya, dirasakan pahit ada rasanya. Nah, itu ainiyah. Jadi bisa dilihat kasat mata, itu najis mutawassit yang ainiyah, yang bisa terlihat mata. Maka cara membersihkannya adalah fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Maka harus fala budda, harus min izalati launiha, warnanya harus dihilangkan. Kemudian rihiha, baunya harus dihilangkan, wa ta'miha, rasanya juga. Intinya bendanya itu dihilangkan dulu, dibersihkan dulu sampai tidak ada, tidak terlihat seperti itu. Terus wal hukmiyah. Nah, nanti kalau sudah dibersihkan, dibuang kahanannya, baunya sudah tidak ada, terus warnanya tidak ada, rasanya nggak ada, maka dia akan menjadi najis hukmiyah, najis yang secara hukum saja, yang tidak terlihat dan tidak kasat mata. Allati la launah wala rihah wala ta'mah, yaitu najis yang tidak ada warnanya, tidak ada baunya, tidak ada rasanya. Dari mana kita bisa tahu? Wong tidak terlihat, tidak tercium, tidak bisa dirasakan. Ya, itu adalah awalnya najis itu adalah najis ainiyah, seperti tembelai ayam. Namun kita sudah bersihkan, pakai apa? Dibuang dulu, pakai tisu, pakai apa, dibuang. Setelah itu, setelah habis semuanya, maka jadilah hukmiyah. Kalau sudah tidak ada baunya, tidak ada rasanya, tidak ada warnanya, maka cara membersihkannya yakfikah jaryul ma, yang ya cukup mengalirkan air, disiram aja dengan air, kemudian dikeringkan dengan tisu atau dengan lap, dengan kain. Jadi hampir sama dengan yang mutawassit, cuman bedanya kalau mutawassit itu cukup dipercikan atau semprot atau dipercikan seperti ini ya, dipercikan sampai penuh, kemudian dilap. Kalau yang hukmi ini cukup dialirkan air ya, kemudian dilap dengan kain. Namun catatan yang pertama, najisnya itu harus jadi najis hukmi dulu. Yang asalnya itu aini, misalnya ada anak kencing ya, anak kita kencing di dalam rumah, maka kencingnya itu dikeringkan dulu pakai rambing, dikeringkan pakai kain. Setelah kering, betul-betul kering dan sudah tidak ada, jadi sudah bersih sebenarnya, namun itu masih hukumnya masih najis karena belum dialiri air. Jadi kasih air ya, dialiri tempat najisnya tersebut, kemudian baru dikeringkan dengan kain. Oke, jadi itu cara membersihkannya. Lebih baik lagi kalau Anda diulang-ulangi ya. Kalau saya sih biasanya diulangi sampai 3 kali lah, paling banyak. Mungkin itu ya penjelasannya tentang cara-cara membersihkan najis. Sekarang kita akan memaknai dengan makna Jawa dan Madura. Faslun utawi iki ku fasal al muwalladatu, utawi najis kang muwalladah kadhuru iku suci apa muwalladah bisab'i wasalatin kalawan pitu pira-pira wasuan ba'da izalati ainiha, yang dalam sause ngilangake kahanane muwalladah. Idahunna utawi salah sijine wasala sab'i wasalat biturabin iku kelawan debu, kelawan bledug. Wal muhaffafatu utawi najis kang muhaffafah, najis muhaffafah tathuru iku isu suci apa muhaffafah birasyil ma'i kelawan nyiprataken banyu alaiha ing atasi muhaffafah ma'al ghalabati ing dalem sertane ngelindih. Wa izalati ainiha lan ngilangake kahanane muhaffaf. Wal mutawassitatu utawi najis kang mutawassit kang qasimu iku kebagi apa mutawassithah ala kisma ini atasi rong tuuman, rong bagian. Ainiyatun rupani najis ainiyah, wa hukmiyatun lan najis hukmiyah. Wal ainiyatu tawi najis ainiyah allati iku najis laha kang iku kadui allati launun utawi werna warihun lan ambuh wa ta'mun lan rasa. Fala budda mung ora kena ora min izalati launiha saking ngilangake warnane
ainiyah wa rihiha lan ambuni ainiyah wa ta'miha lan rasani ainiyah. Wal hukmiyatu tawi najis kang bangsa hukmi hukum allati iku najis la launa kang ora ono warna iku maujud wala rihalan ora ono ambu iku maujud wala ta'malan ora ono rasa iku maujud yakfi moko cukup ka ing sira jariyul mai apa miliaken banyu alaiha ing ngatasi hukmiyah. Paslun tining panika fasal al muwalladatu tining najis muwalladah tathuru panika bisa suci punapa muwalladah bisa wasalatin kalaban betok pan berempan becuan. Ba'da izalati ainiha saampunah ngilangaki kahananah najis le. Ihdahunnah tining salah situnga becuan diturobin panikah icampur kalaban abuh. Wal muhaffafatu tining najis muhaffafah tathuru panika suci punapa muhaffafah mirosil ma'i kalaban nyiprataki aing alaiha atas muhaffafah ma'al walabati sertana pemenuhin ya sertana kuat walabah kuat abodo pak kapi menyebar de najis wa izalati ainiha ban maelang kahananah najis muhaffafah wal mutawassitatu tining najis mutawassitah kang kosimu penikah kabagi menawa mutawassitah ala kisma ini atas dua bagian aniyatun yakni najis ainiyah wa hukmiyatun ban najis hukmiyah. Wal ainiyatu tining najis ainiyah allati panika najis laha panika kadui allat panika ikan di allati launun tining bernah warihun ban bau otokmun ban rasah ala butuh maka pasteh min izalati launiha sadari ngilangaki bernanah la bernanah najis ainiyah warihiha ban bauna ainiyah otokmiha ban rasana ainiyah. Wal hukmiyatu tining najis hukum najis hukmiyah allati panika najis la launah seta ada bernanah panika badah wala rihaban tada bauna panika badah wala ta'mah ban tada rasana panika badah yakfi maka cukup kahde panjenengan jarayul ma'i punapa makili aing alaiha ing atasih najis. Demikian penjelasan dan makna Jawa serta Madura dari pembahasan hari ini. Bila ada keterangan makna yang benar bahwa minallah, kalau ada yang salah wa min nafsi wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.